Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat curahan kasih sayangnya kepada kita. Kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian hadis dalam kitab Fathul Bari ini. Pagi hari ini berkaitan tentang hadis yang sudah populer, yang mungkin juga sering kita dengar. Babu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi bab ini membicarakan tentang barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya dia akan dianugerahkan pemahaman dalam agama ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya, yaitu kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diharapkan pemahaman agama yang benar melahirkan amal soleh yang benar pula, sehingga dengan wawasan yang lebih luas kita tidak bertikai. Karena banyak sejarah ya, sudah menceritakan kepada kita ini tentang permusuhan, pertikaian umat-umat terdahulu. Bahkan ketika Buya Hamka di dalam tafsir juz yang ketiga, di situ disebutkan ketika wafatnya Nabi Isa alaihi salam, maka yang meyakini agama ini terpecah menjadi berbagai macam sekte. Begitupun juga bisa terjadi terhadap umat ini. Jangankan kita, kata beliau, jenazah Rasulullah SAW, kata Buya Hamka, itu 2 hari ya, tidak, ya mau bilang tidak diurus, artinya tidak diprioritaskan, tetapi justru apa?
siapa yang berhak menggantikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Ibnu Taimiyah menyebutkan kepemimpinan nanti, kata beliau, hukumnya wajib, tidak boleh kosong, ya. Bayangkan bahkan perkembangan berikutnya. Dulu kata beliau pernah terjadi di Baghdad itu pertikaian antara mazhab satu dengan mazhab lain, gara-gara mungkin menurut kita itu sepele, yaitu tentang menjaharkan basmalah. Hambali mengatakan, ya, berpendapat tidak jahar. Mazhab Syafi'i mengatakan jahar. Ternyata bisa terjadi pertumpahan darah, permusuhan. Itu hanya sekedar gara-gara basmalah. Nah, diharapkan kita ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk melahirkan muslim yang lebih bijak menghadapi situasi yang sekarang ini. Juga tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau dulu saja kitabnya berjilid-jilid, masih bisa bermusuhan karena perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, ya. Apalagi zaman sekarang, tidak punya kitab tapi punya aplikasi, anggaplah begitu, ya, internet dan lain sebagainya. Loh, iya, ini fakta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, jadi orang yang diberikan kebaikan atau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan dianugerahkan pemahaman agama, ya, terhadap agama ini. Ketika dia pemahamannya agamanya bagus, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang bagus tadi. Maka dalam hadis ini kemudian dilanjutkan, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana bin Wahb an Yunus an Ibni Syihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi Said bin Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah sedang berkhutbah. Ia berkata, ketika dia sedang berkhutbah, yaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menganugerahinya pemahaman dalam agama. Itu nikmat. Karena mungkin bisa saja orang ngaji bertahun-tahun enggak paham-paham, ya. Kalau kemarin sudah saya sampaikan tentang bosen, ya. Ada seorang sahabat itu diusulkan, wahai sahabat, kenapa engkau tidak ngisi pengajian setiap hari saja? Karena dia ngambil setiap hari Kamis. Kata jawabnya kemarin itu kan, oh, saya bisa saja ngisi setiap hari, tapi saya khawatir bosan. Nah, bayangkan, kita ini ngajinya banyak sudah. Ayo, dari Senin sampai Ahad, belum RKM, belum ranting, belum tasakuran, nikahan, ya. Loh, ya mohon maaf, Pak, itu semua kan ada rangkaian apa, Pak? Pengajian, ya. Jadi diharapkan itu tadi, semoga tidak bosan, ya. Kita berazam, berniat, kalau menurut Qur'annya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum.
wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendakwahkannya, menyebarkan, ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, walaupun pengajian kita ini sudah full, tapi jamaahnya ya juga tidak nambah-nambah. Loh, iya kan? YouTube juga ada, ya, Instagram, WA sampai kadang, ya. Penting di share aja, ya. Perkara sudah dibaca apa belum, dah. Itu kan semua literasi bagi kita, kan? Itu belum yang lain. Maka ketika kita mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diharapkan bahwa dalam rangka mengokohkan keyakinan kita. Makanya dalam ayat yang lain kata sahabat itu kan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita ini baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Betapa banyak orang yang punya cita-cita. Kita ini semua punya keinginan mati di atas agama. Karena kata ayat ini yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, ada yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah, ya. Itu juga bisa pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mudah mengucapkan kalimat itu. Maka salah satu di antara jalan untuk mendapatkan kemudahan itu, akhir hayat kita nantinya bisa mengucapkan kalimat itu, ikhtiarnya, usahanya adalah jangan menodai agama itu, yaitu jangan kita melakukan kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip, ya. Sehingga Allah kokohkan dalam diri kita, karena ayat ini biasanya dibaca di atas kuburan, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit itu. Maka salah satu doa Nabi di atas kuburan apa? Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, kokohkanlah ia. Itu di antara kesempurnaan Islam kalau kita paham. Bahkan dalam redaksi yang lain menyebutkan, ketika kita ini masuk tahun baru, bulan baru, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma adkhilhu bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah aku, ya, terhadap bulan baru atau tahun baru ini, ya, dengan aman dan iman, wassalamah, dan keselamatan, wal Islam, dan Islam, ya. Kemudian wajawazil syaiton, dan jauh dari gangguan setan. Jadi kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin, bahwa doa ini juga bisa diamalkan pergantian, karena hidup kita ini juga sama. Kalau kita paham, dari ada doa harian, ada doa apa? Ya, doa harian pagi dan petang, itu doa, ya. Loh, ya, bisa juga doa masuk awal bulan atau bulan baru. Cuman kita yang rame kan cuman bulan Ramadan sama bulan Zulhijjah, Pak. Loh, mohon maaf, ru'yat, ya. Selain sebanyak 10 bulan itu tidak rame, apa tidak diruqyat apa gimana, kan? Loh, iya, kan kalau mau agak kritis kan begitu, ya. Kita ini kan debatnya, hadis ini biasanya muncul kalau bulan Ramadan. Apabila engkau melihat hilal, maka doalah dengan ini. Padahal hilal itu setiap pergantian bulan mestinya. Nah, diperintahkan apa? Berdoa. Kita masuk di bulan Muharram ini, ya, dengan keadaan aman, dalam keadaan iman, maka dan sebagainya. Itu. Jadi ketika para ulama menjelaskan di sini, semakin luas kita terhadap agama ini, pemahaman terhadap agama ini, akan semakin mudah kita mengamalkannya. Loh, iya, kalau kita tidak paham agama, bisa saja pengamalan agama itu salah, ya. Loh, iya, salahnya di mana?
mestinya orang safar itu kan biar tidak merepotkan, biar tidak menyusahkan, bisa jamak. Nah, sekarang dalilnya apa? Oh, sekarang kita kan pakai mobil Ustaz, pakai pesawat, tapi tidak menghapus perintah tentang jamak. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari nanti bab tentang safar itu, atau tentang orang yang menjamak sholat, bahwa orang yang safar itu diberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak sholatnya. Ya, cuman nanti ada jaraknya, ada yang menyebutkan perjalanan 2 jam, berarti kurang lebih Jember ya, Jember ke sini kalau lancar ya. Oh, iya. Tapi ada yang berpendapat pokoknya ketika safar jamak. Nah, yang repot safarnya ke pantai Bom boleh jamak ya. Tapi ada yang berpendapat itu ya, pokoknya ketika dia niat safar maka dia. Ini terjadi. Nah, ya, pentingnya pemahaman terhadap agama itu juga berapa banyak kasus orang haji. Kadang berangkat umpama di sini waktu sholat asar anggaplah mau tiba, ternyata pesawatnya di atas Mekah ya. Wah, kita tidak bisa sholat ini. Kenapa? Ka'bahnya ada di bawah kan? Padahal ya perintahnya orang yang safar di dalam kondisi itu ya sholat saja sudah, bagaimana menghadap pesawatnya. Nah, itu penting yang saya bilang tadi itu. Pemahaman terhadap agama itu akan melahirkan pengamalan terhadap agama ini tambah mudah, tambah gampang ya. Itu tadi. Nah, itu penting kata para ulama. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian proses menuju pemahaman terhadap agama ini memang harus menuntut ya, mengkajinya, menuntut ilmu maksud saya ya. Walaupun perdebatan sekarang itu wah di YouTube boleh enggak? Ya boleh. Cuman ada yang menyebutkan tidak bersanad. Repot ya. YouTube itu pengajiannya boleh nggak? Boleh, tapi tidak bersanad katanya, kan repotnya. Oh, iya. Tapi yang jelas silakan ya, di mana di situ ada kebaikan ya ditonton saja ya. Kalau enggak paham itu nanyanya susah, memang tidak ke YouTube memang kan, mestinya ke Ustaz. Tapi yang jelas nah, arahnya Nabi SAW ini ya, kita ini ketika diberikan pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini nah, memang harus bersyukur Pak. Pilihan ya. Makanya orang-orang kadang mu'alaf itu ngaji paham agama terus Islamnya bisa mengalahkan kita dari rahim kita ini, ibu kita Islam, bapak kita Islam, sampai kita juga kadang ndak ngaji Iqra aja ndak selesai-selesai. Loh iya, mohon maaf ya. Loh iya, tapi ada orang yang ngaji Iqra seminggu 2 minggu kayak siapa? Nababan kalau tidak salah ya. Itu ngaji Iqra itu plus tajwidnya ada yang menyebutkan seminggu langsung paham. Tapi tidak apa-apa, umpama bertahun-tahun kita ngaji tidak apa-apa ya, katanya Ustadz Adi Hidayat, mungkin dengan cara itu Allah senang berdialog dengan ayat itu atau dengan bacaan itu ya. Mungkin kalau ngafal anggaplah itu Al-Kafirun muter-muter aja tidak selesai-selesai kan. Mungkin dengan itu caranya Allah berdialog dengan kita. Nah, jangan berhenti, sudah ya. Kalau istilahnya kitab kuning itu klasik, istilahnya Ibnu Hajar itu ya, saya pernah baca memang sejarahnya, tapi hukum aslinya saya tidak tahu, cuman pernah baca. Ibnu Hajar ini kan kenapa disebut anak batu? Kan Ibnu Hajar itu kan batu ya, yang punya kitab ini ya. Itu kasarnya begini, gurunya wis bosen ngajar, ndak pintar-pintar, wis disuruh pulang. Kasarnya begitu. Leh, pulang aja wis. Bantu orang tuamu di rumah. Nyangkul kayak apa gitu. Pulang dia. Setelah pulang, orang pulang dulu nuntut ilmu ndak lewat jalan raya, Pak. Tapi lewat apa? Semak ya. Bukit. Hujan ternyata. Dia masuk goa. Ketika dia masuk gua, lihat air netes ke batu ya, netes ke batu,
Dia mikir batu yang keras saja kalah sama air. Dia tidak jadi pulang, Pak. Balik lagi dia. Ya, ketika balik lagi gurunya bilang, "Lo kok balik?" Dia cerita terus. Ya sudah, dibiarkan. Kemudian punya kitab sekian banyak. Kisah ini apa dibuat oleh orang yang fanatik terhadap Ibnu Hajar apa enggak saya tidak tahu, tapi pernah baca konsep ini. Ya. Jadi mungkin ada ya berkali-kali ya, sehingga ya Ustadz pinter ndak bisa ya, yang penting saya mencari berkah ilmu saja, duduk ndak apa-apa. Nah, begini kan duduk itu mencari berkah ilmu boleh enggak? Boleh. Anggaplah kalau berdalil, apalagi sekarang orang mohon maaf pensiunan itu kalau nggak belajar ngaji sekarang diajar besok lupa lagi, Pak. Nggak apa-apa ya. Loh iya, yang nggak boleh itu gurunya. Wah ini neraka ini, orang sudah mau tobat, Pak, mau belajar ngaji biar masuk surga kemudian diancam neraka. Terus mikirnya, oh kan aku ini kan mau belajar ngaji biar dapat kebaikan, kalau diancam salah terus neraka, lebih baik ndak ngaji, kan repot kalau sudah begitu. Nah, perlu guru sabar ya. Oh iya, perlu guru sabar, guru ngaji. Yang penting kan ikhtiarnya tadi itu untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Urusan pintar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dituntut pintar gurunya, mungkin saya juga ndak mau jadi guru, Pak. Kalau muridnya ndak pintar-pintar kan, tapi yang menjadikan pintar dan tidaknya itu adalah Allah. Mungkin majelis ini adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu sudah saya ceritakan tentang Quran surah At-Taubah ayat 122 itu. Jadi orang yang berada di majelis ilmu ini diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang berjuang di jalan Allah ya. Semoga duduk kita ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan tambahan ilmu sebagaimana doa kita mungkin tadi. Mungkin kalau ada yang berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Cuman doa ini jarang, Pak. Yang diminta duit tok kita ini. Ya, ya Allah berikan rezeki yang lancar ya. Oh iya, padahal rezeki kalau menurut doa ini kan apa? Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu dan pemahaman terhadap agama itu apa? Karunia Allah. Rabbi zidni ilma dan warzuqni fahma. Ternyata pemahaman terhadap agama Allah ini juga rezeki yang luar biasa, yang tidak bisa dibayar atau dibeli dengan harga yang murah. Maka dari itu ya sempatkanlah berdoa dengan doa ini kan. Atau dalam hadis ya ada yang menyebutkan juga raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Justru nanti ada yang baca Rabbi srahli, sampai tak anggap kemudian Fir'aun nanti ya, karena ada yang menyebutkan ayat ini dibaca karena Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ustadz itu ngirain saya ini Fir'aun kan repot jamaahnya sehingga Fir'aun enggak ya. Semoga berkah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya serak-serak basah.